kita belajar mengenai gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dalam bentuk energi getaran tanpa diiringi oleh perambatan medium perantara. Di sini contoh dari gelombang, ada gelombang laut, ada gelombang tali. Kemudian di sini ada bentuk gelombang. Di sini ada dua jenis bentuk gelombang. Kemudian ada gelombang elektromagnetik di sini, contoh gelombang elektromagnetik. Ini gelombang tali, sedangkan ini gelombang laut. Jenis-jenis gelombang. Jadi untuk gelombang itu dibedakan menjadi dari medium perambatannya dan arah rambatannya. Dari mediumnya ada gelombang mekanik yang memerlukan medium dan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang tali, gelombang selingki, kemudian gelombang suara, gelombang air, itu adalah gelombang mekanik, medium. Ingat, medium, kita memiliki medium perambatan, yaitu ada gas, kemudian ada padat, dan ada cair. Ini adalah medium perambatan. Kemudian sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Jadi seperti gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, kemudian microwave, infrared, itu termasuk gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah rambatannya di sini kita bagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal di mana arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Di sini misalnya arah rambatannya ke kanan, sedangkan arah getarannya ke atas. Ini arah getaran, ini rambatan. Jadi arahnya tegak lurus. Dia akan menghasilkan atau membentuk gelombang sinusoidal. Atau di sini ada bukit dan ada lembah. Dia akan membentuk bukit dan lembah. Sini untuk gelombang transversal. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, di mana gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Misal, jika getarannya ke kanan, maka arah rambatannya juga ke kanan. Arah rambatan, arah getaran. Ya, jadi nanti akan menghasilkan rapatan dan renggangan seperti pada selingki atau per. Di sini yang digerakkan maju mundur, ya, sejajar dengan arah getarannya. Kemudian besaran-besaran gelombang sama seperti getaran. Saat gelombang bergerak, dia punya frekuensi, kemudian punya periode dan punya amplitudo. Kita lihat di sini untuk gelombang transversal, amplitudo adalah jarak terjauh atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya adalah di sini. Ini adalah titik kesetimbangannya. Hingga saat dia bergerak maksimum, di sini amplitudonya maksimum. Sedangkan di sini amplitudonya minimum. Jadi jarak dari titik kesetimbangan sampai puncak bukit ataupun dasar lembah adalah amplitudo. Kemudian untuk frekuensinya di sini, frekuensi adalah untuk gelombang berarti banyaknya gelombang yang dibentuk dalam satuan waktu adalah frekuensi. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali membentuk satu gelombang.
waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gelombang. Nah, itu adalah periode. Ya, jadi untuk frekuensi misalnya di sini, satu gelombang itu adalah jarak antar dua titik poin yang sama di sini, atau jarak antara puncak dan lembah. Di sini adalah satu gelombang. Ya, satu gelombang. Berarti pada gambar ini ada berapa banyak gelombang? Ada 2 gelombang. Ya. Karena ada satu bukit satu lembah dan satu bukit dan satu lembah lagi. Ya, ada 2 bukit dan ada 2 lembah. Berarti ada 2 gelombang. Ini gelombang kedua. Ya. Kemudian besaran lain yang dapat diperoleh dari gelombang adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama, atau jarak satu bukit dan satu lembah, atau di gelombang longitudinal jarak satu rapatan dan satu renggangan. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Satu panjang gelombang itu adalah jarak antara dua titik yang sama. Di sini satu gelombang, satu lambda. Atau di sini juga bisa satu lambda. Satu lambda. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, jarak rapatan dan renggangan. Di sini jarak antara rapatan dan renggangan. Rapatan dan renggangan adalah satu panjang gelombang. Panjang gelombang dapat diperoleh menggunakan formula berikut. S merupakan jarak gelombang dan N adalah banyaknya gelombang. Jadi jika gelombang tersebut merambat sejauh 5 meter misalnya di gambar ini, pada gambar gelombang transversal berikut, jarak di sini adalah 10 meter. Misalnya 10 meter. Ya, berapa panjang gelombang pada gelombang tersebut? Berarti S-nya adalah 10, ya kan? S-nya 10 dibagi banyaknya gelombang, ada 2 gelombang. 2 dibagi 2. Maka panjang gelombangnya adalah 5 meter. Sini. Kemudian karena gelombang ini bergerak, maka dia memiliki cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam satuan waktu. Lihat di sini. Formulanya V kecepatan sama dengan lambda dikali frekuensi. Atau karena frekuensi adalah seperti, ya kan, masih ingat, 1 per periode, maka kita dapat ganti frekuensi tersebut menjadi periode, di mana V sama dengan lambda per periode. Saat gelombang bergerak dan dia menabrak suatu benda keras atau membentur suatu permukaan yang keras, maka dia akan dipantulkan. Jika dia menabrak benda yang lunak, dia akan diserap. Saat dipantulkan di sini, maka terjadi interferensi antar 2 gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang sama, yang disebut gelombang stasioner. Di sini, ya, di mana frekuensi dan panjang gelombangnya sama. Ya, frekuensi dan panjang gelombangnya sama. Ini adalah gelombang datang, dan di sini adalah gelombang pantul. Dipantulkan dengan arah yang berlawanan.
Oke, untuk contoh soalnya di sini ada 2 contoh soal. Pertama, amplitudo dari gelombang yang ditampilkan pada gambar tersebut sebesar, ingat, amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangan di sini adalah garis horizontal di tengah. Jadi amplitudo adalah jarak ini. Karena jarak antara bukit dan lembah 4 meter, maka masing-masing jarak di sini kita bagi 2 adalah 2 cm meter. Maka amplitudonya adalah 2 meter. Kalau ditanya berapa banyak gelombang yang terbentuk, banyaknya gelombang, ingat N, ya kan? Satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Satu puncak dan satu lembah. Ini gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua, ini adalah gelombang kedua. Kemudian di sini ada setengah gelombang. Setengah gelombang. Berarti jumlahnya 2,5 gelombang. Jika satu bukit saja. Oke, untuk menguji pemahaman kalian mengenai gelombang, di sini ada pertanyaan kedua. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Tentukan frekuensi, periode, amplitudo, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Pertanyaan kedua, di sini dilihat pada gelombang transversal, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan atau jarak puncak dari titik kesetimbangan atau jarak lembah dari titik kesetimbangan. Oke, itu untuk amplitudo. Sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara 2 titik poin yang sama pada gelombang atau 2 titik yang sefase. Itu adalah panjang gelombang. Kemudian kecepatan gelombang, jika kalian sudah dapatkan panjang gelombang, frekuensi, periode, kalian dapat menjawab atau menghitung kecepatan gelombang transversal berikut. Pertama, berapa banyak gelombang dulu? Berapa banyak gelombang yang terbentuk pada gambar tersebut? Oke, kirimkan jawaban kalian lewat DL.